Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan alat-alat laboratorium beserta penjelasannya. Pipet volume. Fungsi pipet volume yakni digunakan untuk mengambil larutan secara teliti dengan volume tertentu, sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur yakni untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang sangat tinggi. Labu ukur. Labu ukur digunakan untuk keperluan pengenceran larutan sampai dengan volume tertentu, sebagaimana tertera dalam badan labu ukur. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur suatu larutan dengan volume tertentu yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Gelas beker. Gelas beker berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, menampung zat kimia, serta sebagai media pemanasan cairan. Buret. Buret berfungsi untuk meneteskan cairan yang digunakan dalam titrasi atau mengukur kadar asam. Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk mengukur, menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan. Biasa digunakan dalam proses titrasi. Spektrofotometer dan kuvet digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Rak dan tabung reaksi. Rak tabung berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi pada saat praktikum. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah mereaksikan zat kimia atau media kultur pembiakan mikroba dalam skala kecil. Corong kaca. Corong kaca berfungsi untuk memasukkan bahan kimia ke dalam alat yang memiliki lubang kecil, yang mana sulit untuk memasukkan bahan kimia. Selanjutnya yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik berfungsi untuk menimbang sampel dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian gelas arloji. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan kimia yang berwujud padat dan kristal. Juga digunakan untuk menutup gelas beker yang berisi larutan yang sedang dipanaskan atau untuk menguapkan cairan. Kemudian pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan dengan jumlah kecil tanpa dilengkapi skala volume yang dipipet. Selanjutnya pengaduk gelas. Pengaduk gelas atau batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk senyawa atau larutan dalam melakukan reaksi kimia. Selanjutnya spatula. Spatula berfungsi untuk mengaduk larutan. Juga dapat digunakan untuk mengambil bahan yang berwujud padat. Setelah itu ada botol timbang. Botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar air suatu zat. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis. Kemudian kawat nikrom. Kawat nikrom digunakan untuk melakukan uji nyala api terhadap bahan kimia tertentu dan dapat mengidentifikasi suatu senyawa di dalam bahan kimia. Setelah itu ada OC. OC berfungsi untuk menginokulasi mikrobia dari suatu media ke media lainnya. Selanjutnya, objek glass dan cover glass. Objek glass digunakan untuk meletakkan objek yang akan diamati, dan cover glass digunakan untuk menutup objek glass. Setelah itu, ada scalpel. Scalpel berfungsi untuk memotong jaringan secara tajam dan mengangkat jaringan atau benda asing. Kaki bunsen. Fungsi utama dari kaki bunsen adalah untuk menopang atau menahan labu dan gelas kimia selama pemanasan. Kawat kasa. Kawat kasa digunakan sebagai alas untuk menahan labu atau beker pada waktu pemanasan menggunakan pemanas spiritus atau pemanas bunsen. Kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk menyaring larutan. Cawan Petri. Cawan Petri berfungsi untuk kegiatan isolasi, pemurnian, dan membiarkan atau kultivasi mikroorganisme.
Palu dan mortar berfungsi untuk menghaluskan atau menggerus suatu benda atau zat. Cawan uap. Cawan uap berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pemanasan atau penguapan pada suatu bahan. Tang crucible. Tang crucible berfungsi untuk mengambil wadah ketika masih dalam keadaan panas. Pipet filler digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan melalui pipet ukur atau pipet volume. Autoclave. Autoclave berfungsi untuk mensterilkan alat-alat laboratorium menggunakan uap air panas bertekanan. Magnetic stirrer digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Microwave berfungsi untuk proses sterilisasi, pemanasan, dan pengeringan sampel. Desikator digunakan sebagai wadah untuk menghilangkan kadar air atau pengering. Oven member berfungsi untuk memanaskan ataupun mengeringkan peralatan laboratorium. Centrifuge berfungsi untuk proses pemisahan molekul atau partikel suatu larutan antara yang terlarut filtrate dengan yang mengendap substrat. Laminar airflow berfungsi untuk mensterilkan objek yang akan diteliti. Pincet berfungsi untuk mengambil benda dengan menjepit bahan yang memiliki ukuran kecil. Bunsen digunakan untuk pemanasan larutan. Pyknometer. Pyknometer digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair. Alkohol. Alkohol berfungsi sebagai pelarut dan pembersih peralatan di laboratorium. Aqueous berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia dan pembersih peralatan di laboratorium. Spiritus berfungsi sebagai pelarut dan sebagai bahan bakar.